Baik, waktu dan tempat saya persilakan kepada MC untuk memulai kegiatan penutupan Latsar tahap kedua pada hari ini. Kepada Kak Rosbania, saya persilakan, Kak. Baiklah, Pak Kaban izin mulai acara, Pak Kaban. Ya, lanjut. Yang terhormat Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Barat, yang kami hormati Ketua Penyelenggara, dan yang kami hormati Bapak Ibu para undangan dan seluruh peserta pelatihan yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Acara penutupan pelatihan dasar CPNS tahap 2 golongan 3 angkatan 86, 87 dan 88 Provinsi Kalimantan Barat tahun 2021 pagi hari ini tanggal 14 Juli tahun 2021 dimulai. Mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Bapak Ibu yang kami hormati, agar kegiatan kita ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita bersama-sama berdoa. Kepada Bapak Halisan kami persilakan untuk memimpin doa. Burung irian, burung cendrawasih, melompat-lompatan di atas dahan, kami ucapkan kepada pengacara terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Yang kami hormati Bapak Kepala BPSDM Provinsi Kalimantan Barat, Bapak Ibu para tamu dan undangan dan peserta Latsar yang kami cintai, untuk kesempurnaan acara kita pada hari ini, perkenankan dan izinkan saya untuk memimpin doa. Pak Menteri bicara kata per kata, tangannya terkatup, tanda penghormatannya. Mari untuk kesempurnaan acara kita tutup dengan berdoa. Untuk itu, perkenankan saya memimpin doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang kasih-Mu tiada terbilang dari pagi hingga petang, dari malam hingga fajar menjelang. Ya Allah, limpahkanlah kepada kami yang hadir pada acara penutupan Latsar CPNS golongan 3 angkatan 86, 87 dan 88 di Provinsi Kalimantan Barat, taufik, hidayah serta inayah-Mu. Ya Allah ya Tuhan kami penabur karunia, jadikan pertemuan kami pertemuan yang penuh dengan berkah, dan jadikan perpisahan kami perpisahan yang penuh hikmah dan rahmat-Mu. Ya Allah ya Tuhan kami yang pengasih lagi Maha Penyayang, jadikan ilmu yang telah diterima dan dipelajari
menjadi ilmu yang bermanfaat dan berguna untuk pribadi dan instansi di mana bertugas dan khususnya Provinsi Kalimantan Barat. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampuni dosa dan kesalahan kami, ampuni dosa kedua orang tua kami, ampuni dosa para pemimpin kami yang baik, jujur dan amanah. Kabulkanlah permohonan dan doa kami. Rabbana taqabbal du'a innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Minyak aftur, minyak pesawat bergetar terkena turbulensi. Semua aparatur harus mengikuti diklat. Terus belajar tingkatkan kompetensi. Dari Sedahan ke Teluk Mulus, pakai motor jalannya berempat. Mudah-mudahan peserta semuanya lulus, pulang ke kantor membawa sertifikat. Ini saja yang dapat kami sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah Bapak Ibu sekalian, acara selanjutnya adalah laporan Ketua Penyelenggara yang disampaikan oleh Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Barat kepada Ibu Yeni Permatasari SSI PNSI. Dengan hormat disilakan. Baik, mohon izin Pak Kaban. Yang saya hormati Kepala BPSDM Provinsi Kalimantan Barat, yang saya hormati para Kepala Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat atau yang mewakili, para pejabat administrator dan pengawas lingkungan BPSDM Provinsi Kalimantan Barat, para undangan hadirin, serta peserta pelatihan dasar CPNS golongan 3, Angkatan 86, Angkatan 87, dan Angkatan 88 yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi. Mengawali laporan ini, marilah kita untuk tidak hentinya memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat rahmat, karunia, dan kasih-Nya, sehingga kita masih diberi kesehatan dan kesempatan hingga pada hari ini kita semua dapat berkumpul kembali bersama-sama dalam rangka menutup rangkaian kegiatan pelatihan dasar calon PNS golongan 3, Angkatan 86, Angkatan 87, dan Angkatan 88 Provinsi Kalimantan Barat tahun 2021 yang dilaksanakan secara klasikal atau tatap muka dengan tetap menerapkan protokol kesehatan pencegahan penyebaran COVID-19. Bapak Kepala BPSDM serta hadirin yang saya hormati, mengawali acara penutupan pada pagi hari ini, perkenankan saya untuk melaporkan beberapa hal terkait dengan penyelenggaraan pelatihan dasar calon PNS golongan 3, Angkatan 86, Angkatan 87, dan Angkatan 88 Provinsi Kalimantan Barat tahun 2021 sebagai berikut. Pelatihan dasar CPNS golongan 3 diselenggarakan untuk membentuk PNS profesional yang berkarakter, yaitu PNS yang karakternya dibentuk oleh sikap perilaku bela negara, nilai-nilai dasar PNS dan pengetahuan tentang kedudukan dan peran PNS dalam NKRI, serta menguasai bidang tugasnya sehingga mampu melaksanakan tugas dan perannya secara profesional sebagai pelayan masyarakat. Sedangkan sasaran penyelenggaraan pelatihan dasar CPNS golongan 3 ini adalah terwujudnya PNS profesional yang berkarakter sebagai pelayan masyarakat. Pelatihan dasar CPNS golongan 3 Angkatan 86, Angkatan 87, dan Angkatan 88 Provinsi Kalimantan Barat ini adalah kegiatan tahap kedua dari rencana 5 tahap penyelenggaraan dengan jumlah angkatan keseluruhan sebanyak 12 angkatan dan sekaligus merupakan bagian dari total 74 angkatan yang akan diselenggarakan maupun difasilitasi
oleh BPSDM pada tahun 2021. Kegiatan pelatihan ini dilaksanakan dengan durasi waktu 511 jam pelatihan, terdiri dari 191 jam pelatihan untuk pembelajaran klasikal dan 320 jam pelatihan untuk pembelajaran non-klasikal, di mana sesuai jadwal yang telah ditetapkan, kegiatan dimulai sejak acara pembukaan pada tanggal 24 April 2021 sampai dengan acara penutupan pada hari Rabu ini, tanggal 14 Juli 2021, bertempat di BPSDM Provinsi Kalimantan Barat. Peserta yang mengikuti kegiatan pelatihan dasar CPNS golongan 3, Angkatan 86, Angkatan 87, dan Angkatan 88 ini merupakan para CPNS golongan 3 hasil seleksi penerimaan tahun 2019 yang berasal dari pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang berjumlah 120 orang, dan terbagi ke dalam 3 kelas atau angkatan yang terdiri dari formasi tenaga pendidikan atau guru. Semua kurikulum yang dipergunakan dalam penyelenggaraan pelatihan ini mengacu pada Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2021 tentang pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil. Kemudian berdasarkan hasil evaluasi secara umum, selama proses pembelajaran maupun aktivitas di asrama dan di lingkungan pelatihan, para peserta telah mengikuti keseluruhan kegiatan pelatihan dengan relatif baik dan tertib, serta tidak terdapat pelanggaran tata tertib ataupun kode sikap perilaku yang bersifat prinsipil selama pelatihan berlangsung, dan para pelatihan dapat menjaga protokol kesehatan dengan baik, walaupun memang pada saat pelatihan terdapat beberapa peserta yang kemudian terpapar COVID-19. Dari aspek penyelenggaraan, secara umum kegiatan pelatihan dasar CPNS tahap 2 ini berjalan dengan baik dan lancar, sesuai dengan yang direncanakan, serta tidak ada hambatan maupun kendala yang berarti selama proses penyelenggaraan pelatihan. Hal-hal teknis dan kendala yang terjadi selama pelatihan dapat diatasi semaksimal mungkin, sehingga tidak berdampak ataupun mengganggu jalannya proses pembelajaran secara keseluruhan. Selanjutnya, terkait dengan kelulusan, dapat dilaporkan bahwa berdasarkan penilaian hasil evaluasi akhir peserta pelatihan yang meliputi 4 aspek, yaitu penilaian sikap dan perilaku bela negara, penilaian evaluasi akademik, penilaian penguatan kompetensi bidang tugas, serta penilaian evaluasi aktualisasi berupa evaluasi rancangan aktualisasi dan evaluasi pelaksanaan aktualisasi, telah ditetapkan bahwa peserta pelatihan dasar CPNS golongan 3, Angkatan 86, Angkatan 87, dan Angkatan 88 Provinsi Kalimantan Barat tahun 2021 yang dinyatakan lulus berjumlah 119 orang. Dan 1 orang peserta tidak dapat melanjutkan pelatihan dikarenakan sakit dan akan mengikuti Latsar CPNS pada tahap selanjutnya. Sesuai ketentuan, kepada para peserta yang telah dinyatakan lulus dan akan diberikan surat tanda tamat pelatihan atau STTP pelatihan dasar CPNS golongan 3, namun dikarenakan penerbitan STTP dimaksud harus melalui kode registrasi alumni atau KRA yang dikeluarkan oleh Lembaga Administrasi Negara, maka pada saat ini bagi peserta pelatihan yang telah dinyatakan lulus belum dapat diberikan STTP sebagaimana yang ditentukan sebagai bukti bahwa para peserta dimaksud telah mengikuti dan lulus pelatihan dasar CPNS golongan 3. Maka untuk sementara para peserta akan diberikan surat keterangan dari Kepala BPSDM Provinsi Kalimantan Barat. Bapak Kepala BPSDM serta hadirin yang saya hormati, akhirnya menutup laporan ini,
Selaku penyelenggara, perkenankan kami untuk menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh wijayswara, tenaga pengajar, dan segenap petugas penyelenggara yang telah bekerja keras, meluangkan waktu dan tenaga demi terlaksananya kegiatan ini. Tak lupa kepada segenap mentor maupun para mentor pengganti yang telah menyempatkan diri untuk hadir pada saat evaluasi aktualisasi sehingga proses pembelajaran pada pelatihan dasar CPNS golongan 3, angkatan 86, angkatan 87, dan angkatan 88 ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, membahas apa yang telah dilakukan. Amin. Demikian laporan yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya mohon dengan hormat perkenan Bapak Kepala BPSDM Provinsi Kalimantan Barat untuk memberikan pengarahan sekaligus menutup kegiatan pelatihan dasar CPNS golongan 3, angkatan 86, angkatan 87, dan angkatan 88 Provinsi Kalimantan Barat tahun 2021 ini secara resmi. Sekian dan terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam damai sejahtera bagi kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu sekalian, acara kita lanjutkan. Kesan dan pesan peserta yang diwakili oleh Saudara Agustiawan SPD kepada Saudara Agustiawan SPD dengan hormat kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu mengajarkan sopan santun, itulah dituntun dalam keluarga. Kalau Pak Halisan tadi berpantun, izinkan saya berpantun juga. Gulai ikan dicampur lakum, tangkai diikat, jangan terjatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Kepala BPSDM Provinsi Kalimantan Barat, yang terhormat Bapak Kepala BKD Provinsi Kalimantan Barat, yang kami hormati Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat, yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah SMA, SMK, SLB Provinsi Kalimantan Barat, dan yang saya hormati Ibu Kabid dan para panitia, dan yang tak terlupakan yang selalu berkesan para peserta pelatihan dasar CPNS golongan 3 angkatan 86, 87 dan 88 yang saya banggakan. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan anugerahnya kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat dan penuh kebahagiaan. Bapak Ibu hadirin yang saya muliakan, 3 bulan telah berlalu, kegiatan pelatihan dasar CPNS telah kami lewati dengan senang hati. Meskipun banyak rintangan, namun itu akan kami jadikan sebagai bumbu-bumbu perjuangan penghapus huruf C di balik CPNS. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, setelah mendengarkan kata sambutan Ibu Kabid, kami merasakan kebahagiaan yang begitu luar biasa karena 119 dari kami dinyatakan lulus. Itu artinya semua perjuangan, semua apa yang telah kita lakukan telah membuahkan hasil. Teman-temanku sekalian, terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan menjadi abdi negara, menjadi pelayan masyarakat. Terima kasih juga kepada panitia yang selalu memberikan ruang kepada kami dalam pelaksanaan ini. Tentu ada sedihnya kami berpisah dengan selesainya pelatihan dasar ini. Namun saya yakin dan percaya berakhirnya pelatihan dasar CPNS tidak pula berhenti hubungan silaturahmi kita. Terima kasih pula para panitia yang telah menyatukan kami dalam ikatan keluarga, yakni ikatan keluarga sebagai abdi negara. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sebagai calon pegawai negeri sipil, kami tentunya akan menerapkan nilai-nilai aneka yang telah kami dapatkan selama pelatihan dasar ini. Tentunya laporan aktualisasi kami tidak hanya sebagai tulisan-tulisan indah di sebuah kertas dan dalam bentuk PDF, namun itu akan kami implementasikan di dunia kerja kami. Dan kami berjanji akan menjadi pelayan masyarakat yang tetap
jalankan. Salam prima, pesan Pak Gubernur. Betul ya Bu Kabid ya? Baik Bapak dan Ibu, saya berharap kita setelah ini akan menjadi pelayan masyarakat yang baik, yang profesional. Kami mengucapkan terima kasih kepada panitia, kepada coach, dan tentunya kepada mentor yang selalu mendukung, memberikan ruang, membimbing kami dalam pelaksanaan pelatihan dasar CPNS ini. Teruntuk teman-temanku, peserta pelatihan dasar CPNS, mari kita tidak hanya menjadi ASN sekedar ASN, tapi kita menjadi ASN yang benar-benar melayani masyarakat. Karena bagi saya ada 3 jenis ASN. Yang pertama, ASN kebetulan, yaitu kebetulan lulus. Yang kedua, ASN yang dibetul-betulkan. Meskipun salah, ya udah. ASN. Yang ketiga adalah ASN yang betul-betul seorang ASN, di mana kita menjadi pelayan masyarakat yang bisa mendedikasikan diri kita untuk kebermanfaatan banyak orang. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, karena di sini sinyal saya jelek, hujan deras, maka saya tidak bisa berpanjang lebar. Ada selasih, tolong ambilkan. Membuat tapai pakai ragi. Terima kasih saya ucapkan, semoga kita bisa berjumpa lagi. Ada Pak Taufik rumah Bu Mauliah ya pakai sepatu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada Saudara Agustiawan SPD yang telah menyampaikan kesan dan pesannya. Selanjutnya, sambutan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Barat sekaligus menutup acara secara resmi. Kepada Bapak Suprianus Herman SH, dengan hormat kami silakan. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Jelas ya, suara saya jelas semuanya? Pagi. Ya. Jelas Bapak. Sekali lagi, selamat pagi, semangat semua Bapak Ibu CPNS yang masih semangat. Yang terhormat Koordinator Widya Iswara Provinsi Kalimantan Barat, yang terhormat Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat, yang terhormat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat, beserta para kepala perangkat daerah Provinsi Kalimantan Barat, para pejabat administrator dan pengawas di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Barat, para undangan, hadirin, khususnya rekan-rekan, adik-adik, juga mungkin anak-anak kami, para peserta pelatihan dasar CPNS golongan 3 angkatan 86, 87, 88 yang hari ini sangat berbahagia. Para semuanya itu Ibu Yeni betul ya, ini semua adalah tenaga pendidik yang tersebar di seluruh SMK, SMA, mungkin SLB di Provinsi Kalimantan Barat. Semuanya berbahagia. Mengawali sambutan ini sebagai umat yang beragama, marilah kita bersama-sama dengan tiada henti-hentinya mengucapkan syukur hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya lah maka kita semua dapat berkumpul menjadi satu di dunia maya ini, di era digital ini, semuanya dalam keadaan sehat walafiat di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang belum mereda ini Bapak Ibu. Kita berdoa bersama-sama, semoga pandemi ini segera berakhir. Semoga pandemi ini segera lari kalau bisa. Kita suruh lari, masukkan parit, ya, dipendam dalam-dalam, Pak Alisan, ya. Enyah dari bumi Indonesia,
dan dari seluruh negara yang ada di dunia ini. Kita berdoa bersama-sama. Jadi rasa syukur sudah sepantasnya kita haturkan kepada Yang Maha Esa oleh saudara-saudara pelatihan. Karena ibu bapak, saudara-saudari, para tenaga pendidik sudah diberikan kesempatan dan sudah menyelesaikan seluruh proses pembelajaran dalam kegiatan pelatihan ini. Ini merupakan awal dasar dari karir Bapak Ibu semua. Tadi saya mendengar dari siapa tadi? Pak Agus Setiawan ya, Pak Agus Setiawan, mana Pak Agus Setiawan? Ya Pak. Ya Pak Agus Setiawan, saya merasa inilah seorang sosok guru yang dinanti-nantikan oleh murid-muridnya. Dari luar saya lihat Pak ya. Kemudian juga ibu bapak semua, jadilah seorang guru yang selalu dinantikan oleh murid-muridnya. Saya selalu ingat omongan Pak Aswandi, pengamat pendidikan, mungkin juga dosen Bapak Ibu ya, yang dari FKIP pasti kenal. Seorang guru yang baik, saya selalu mengatakan adalah seorang guru yang selalu dinantikan oleh murid-muridnya, yang selalu dirindukan oleh murid-muridnya. Bagaimana seorang guru selalu dirindukan oleh murid-muridnya? Bagaimana seorang guru menjadi seorang guru yang selalu dinantikan oleh murid-muridnya? Artinya Bapak Ibu guru harus menguasai kompetensi dasar, kompetensi profesional seorang guru. Ya Pak Agus Setiawan udah paham apa itu kompetensi guru. Benar-benar dikuasai, tidak hanya di teori, tetapi kuasai di dalam pelaksanaan di kehidupan sehari-hari Pak Agus Setiawan ya. Nah Pak Agus Setiawan yang saya kenal tadi ya, diresapi menjadi sebuah habit, kebiasaan seorang guru. Bagaimana di tengah-tengah sekolah, di tengah-tengah anak murid, di tengah-tengah guru sesama guru, bagaimana hubungan dengan kepala sekolah, bagaimana hubungan dengan masyarakat sekitar, sehingga Bapak Ibu selalu dinantikan oleh murid-muridnya. Kuasai ilmu pengetahuan dan teknologi, kuasai kompetensi dasar, kompetensi profesional, kuasai semua kompetensi guru sesuai dengan aturan-aturan Ibu Bapak. Di tengah pandemi ini, Ibu Bapak guru, kita jangan berkecil hati, kita jangan lengah, kita harus selalu bersemangat Ibu Bapak ya. Sistem pembelajaran online memang kadang-kadang menyulitkan kita secara teknis. Kita tidak bisa juga secara non teknis bertatap muka dengan murid-murid kita ya Pak Agus Setiawan ya. Pak Agus Setiawan dari mana? Dari Singkawang ya, dari Singkawang, tapi bertugasnya di SMA Negeri 2 Jongkong, Kabupaten Kapuas Hulu Pak. Oke, mohon maaf ya saya selalu nyebut nama Pak Agus Setiawan ya. Jadi Pak Agus Setiawan ya, kita ada kekurangan kita kalau memang kita tidak bertatap muka langsung dengan murid-murid kita Pak Agus Setiawan ya. Dari sisi psikologis kita tidak bisa memahami karakter, pembelajaran karakter itu kurang bisa masuk, kurang bisa kita laksanakan dengan baik. Tetapi ingat ya, kelebihan-kelebihannya adalah sekarang semua murid-murid dan guru suka atau tidak suka, mau tidak mau menguasai teknologi informasi. Karena tanpa teknologi informasi mustahil kita nih masyarakat Indonesia, anak-anak SMA dan SMK di seluruh Kalimantan Barat mustahil bisa bersaing dengan kawan-kawan kita yang ada di Pulau Jawa, di seluruh Indonesia secara nasional maupun internasional ya. Jadi sekali lagi Ibu Bapak, ada kedua sisi negatif dan positif memang harus
kita perhitungkan dengan sebaik-baiknya, Ibu dan Bapak Guru. Ya, jadi saya juga berterima kasih kepada semua peserta, ya, kepada semua peserta yang sudah mengikuti dari pagi hingga malam, dari siang, sore, berjibaku dengan situasi dan kondisi pandemi ini. Tetap ada juga yang terpapar, ya. Jadi mohon maaf, itu memang mungkin kekurangan dari kami, tidak bisa kami mengatur bagaimana Bapak Ibu bisa menjaga jarak, menjaga kesehatan, itu kelemahan-kelemahan dari kami semua panitia. Jadi kami mohon maaf. Tapi kita tidak berkecil hati, Bu Bapak, kita dapat menyelesaikan semua proses Latsar angkatan 86, 87 dan 88 ini kalau menurut penilaian saya sudah dapat kita laksanakan dengan optimal, ya. Kita laksanakan secara klasikal meskipun di akhir-akhir seminar kemarin, akhir-akhir kita mau tidak mau, ya Ibu Yeni, betul ya, kita laksanakan online, ya. Kita juga sudah mendapatkan izin dari lembaga administrasi negara. Memang rasanya Ibu Bapak seminar online, ya apapun namanya, seperti skripsi atau tesis, ya memang tidak seru, ya Ibu Bapak. Cuman ada juga yang anehnya, juga ada malah yang pengen seminar tuh online, katanya biar enggak bebar katanya. Banyak yang suka gitu. Tapi tantangannya tuh enggak ada tuh, tanya Bang Riko, ya. Mulai S1, S2 tuh seminar, tantangan online tuh kalau seminar tuh enggak ada. Kaki gemetar tuh enggak ada. Dada gemetar tuh enggak ada. Kita ngomong di depan laptop nih kayak apa Pak Alisan, ya? Pak Alisan nggak tawa-tawa, ya, ngomong sendiri di depan laptop. Saya sendiri di ruangan ini ngomong sendiri, ya, nggak ada orang. Jadi saya was-was tadi, Ibu Bapak, kiri kanan lihat kosong semuanya, melompong. Saya was-was, ada nggak orang di belakang saya, ya. Cuman kita niat baik Pak Alisan, ya, kita melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Oke, ya mungkin ada yang gangguan sinyal, ya, kita Pak Riko, Bu Yeni, kita enggak masalah, ya. Ada Bapak Ibu yang jauh, mungkin SMA-nya gangguan sinyal itu dari Pak Iqbal, itu ada gangguan sinyal. Kalau memang terganggu, ya enggak masalah, ya. Kalau bisa memang videonya diaktifkan Ibu Bapak, biar kita dapat mengikuti proses ini sampai selesai, ya. Jadi memang tantangan tadi seminar online itu memang kurang sekali, ya, paling 10% dari 100%. Jadi 90% itu memang yang non teknis. Tapi kalau kita bisa bertatap muka, kita berdiskusi, itu memang lebih seru, ya, memang lebih enak. Sensasinya bisa dirasakan Bapak Riko, ya. Sensasi berdebar, sensasi bergetar dan sebagainya itu bisa kita rasakan. Kan Ibu Bapak udah biasa, ya, tatap muka dengan pacarnya dan sebagainya, mana bisa kalau tatap muka hanya lewat HP, kan Ibu Bapak, ya. Kalau yang masih muda lah, kalau saya dengan Bu Yeni ini udah tua dah. Ya, mau tatap muka lewat HP pun sama aja, ya, Bu Yeni ketawa, ya. Jadi Bu Bapak, itulah kendala-kendala yang kami alami. Jadi mohon maaf, itu memang mungkin itu bukan kesengajaan dari pihak kami, ya. Memang situasi dan kondisi yang memaksa kita melakukan ini semua online, ya. Tapi ke depan Ibu Bapak, yang perlu kita ketahui ke depan, metode pelatihan ini ke depan memang harus blended, wajib blended learning, ya, gabungan online dengan tatap muka. Tatap mukanya hanya 5 hari, ya Bu Yeni, ya, hanya 5 hari tatap muka, yang lainnya blended. Bukan berarti blended ini sama dengan distance learning, tidak, ya, tidak semata-mata kayak macam seperti kita belajar, Bapak Ibu memberikan proses pembelajaran di sekolah, tidak, ya. Tetapi harus benar-benar sesuai dengan kaidah-kaidah yang sudah ditetapkan oleh lembaga administrasi negara. Jadi belajar mandiri bukan berarti Bapak Ibu itu ada belajar mandirinya, harus sesuai dengan kaidah yang sudah ditetapkan. Jadi tidak semata-mata distant, belajar jarak jauh, tidak. Jadi malah mungkin Bapak Ibu nanti yang di blended, Ibu Bapak, ya, yang ke depannya, yang ke depan, tapi bukan yang angkatan ini,
kami tidak bisa berbuat apa-apa, ya Bu Yeni. Kami tidak bisa menolong nantinya untuk kawan-kawan yang latsar berikutnya. Bapak Ibu sendirilah kawan-kawan yang berikutnya ini yang bisa menolong Ibu Bapak. Saya bersyukur tadi kita lulus, kita 120 orang ya Bu Yeni, kita lulus 119. Yang satu karena sakit ya tidak bisa meneruskan, jadi nanti kita masukkan ke angkatan berikutnya. Artinya saya anggap ini lulus semua ya, lulus semua. Kita bersyukur, kita berterima kasih bersama, kita bangga ya, udah melewati tahap awal dari seorang CPNS. Ini baru tahap awal, masih panjang perjalanan Bapak Ibu ya, masih panjang perjalanan Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu harus benar-benar terbiasa, harus kebiasaannya sebagai seorang CPNS ya, habituasi harus selalu di alam bawah sadar itu bahwa saya seorang PNS, perilaku, tingkah, dan sebagainya dan semuanya, akhlak, moral, dan sebagainya Bapak Ibu menunjukkan seorang guru, seorang PNS yang baik, baik di sekolah, di masyarakat, dan yang lebih penting lagi, Ibu Bapak, di keluarga kita masing-masing. Itu Bu Eka nampilkan anaknya cantik, anaknya Bu Eka, siapa tuh? Anaknya masih kecil sekali fotonya. Eka 88 ya. Jadi Ibu Bapak ya, di keluarga itu yang paling penting. Bagaimana kita mau sukses di masyarakat, di sekolah ya, Pak Rahmat ya, Pak Rahmat Ramdhani ya, Pak Luki Rahman, Pak Saptiansah nih yang kelihatan di saya ya. Ya, Ibu Oktavivi, Briana Rosantika, panjang benar namanya deh. Panjang luar biasa. Pak Advendius Hengki Pranata, Ibu Dewi Harumsari, Nurul Awalia, Handoko Deski, Pak Suphan ya, Ibu Depi Umratun, dan Bapak Ibu yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Bagaimana kita mau berhasil di sekolah, di masyarakat, kalau di keluarga kita tidak berhasil membangun keluarga yang baik ya. Jadi yang paling penting, yang utama itu adalah keluarga ya. Ya. Itu ada lagunya itu Pak Alisan bisa nyanyi ya Pak Alisan. Mutiara yang paling indah itu kan keluarga ya. Itu ada lagunya dan bagus sekali Bu Bapak. Diresapi benar-benar. Nah bagi yang masih muda-muda, dicamkan kalian yang masih muda ya, yang masih benar-benar belum berkeluarga, segera bina keluarga yang benar-benar keluarga yang baik, keluarga yang sakinah. Apa tuh Pak Alisan? Tolong Pak Alisan. Ya, biar saya tidak salah sebut ya. Jadi keluarga yang berbahagia, keluarga yang rukun, damai, itu yang paling penting. Memang agak menyimpang sedikit penutupan saya kali ini karena saya merasa saya menjadi seorang ASN sampai sekarang karena keluarga, Ibu Bapak, ya Bu Yeni ya, karena keluarga kita, ya, karena istri, karena anak dan sebagainya, ya. Segala cobaan, godaan dan sebagainya, ada 3 T itu Pak Alisan, ya. Godaan itu banyak T-nya itu, banyak T-nya. Itu kita anggap angin sepoi basah, ya. Ada bedanya kekuatan angin sepoi-sepoi basah dengan angin ribut. Itu Pak Alisan bisa cerita itu. Saya cerita sedikit ya. Kalau angin sepoi-sepoi basah itu Ibu Bapak ya, bisa membuat orang hancur lebur, bahaya. Seekor kerak, maaf bukan seorang kerak ya, seekor kerak, dia lagi di atas pohon itu Pak Rahmat Ramdhani udah ketawa tuh ya. Bagaimana menjatuhkan kerak kata sang angin ya. Jadi angin yang angin badai itu diperenya sekuat-kuatnya, ditiup kerak itu malah tidak jatuh-jatuh. Genggam kerak, digenggamnya pohon itu. Tetapi angin sepoi-sepoi basah dihembusnya pelan-pelan, tidur. Dah tidur sekarang dibantainya jatuh. Nah hati-hati ya. Itu tadi godaan dan sebagainya itu seperti kalau kita tadi saya katakan tadi seperti angin sepoi-sepoi basah itu bahaya Pak. Itu anggap angin, benar-benar angin puting beliung yang harus kita jaga ya. Nah itu, mengapa saya selalu berbicara tentang keluarga. Nah Ibu Bapak ya, sekali lagi
kita berbahagia semua, kita dapat menyelesaikan semua proses ini dengan sebaik-baiknya dengan berbagai macam kendala. Ya, saya atas nama panitia, atas nama seluruh panitia yang ada, Bu Yeni, Pak Riko, dan Bapak Ibu yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, kami mohon maaf kalau ada hal-hal selama penyelenggaraan ini ada kekurangan-kekurangan, itu merupakan kekurangan dari kami, ya, kekurangan kami, karena kesempurnaan itu hanya milik Tuhan. Kesempurnaan hanya milik Tuhan, kekurangan itu milik kami, ya. Kami sebenarnya sangat berharap tadi penutupan ini, ya Bu Yeni, saya sudah tadi wanti-wanti Bu Yeni, kita jangan hanya nutup-nutup gitu aja. Saya mau mendatangkan singer, beberapa penyanyi malah udah siap semuanya, ya, tanpa dibayar mereka udah siap untuk nyanyi di sini, Ibu, ya, penyanyi-penyanyi ibu kota, ya dari Sungai Jawi, dari mana itu kan penyanyi ibu kota Pontianak udah siap didatangkan tanpa bayaran dengan modal nasi bungkus, ya, Pak Alisan udah siap berpantun tadi, Bu Ros Bani, rupa nama Bu Ros nih, Bu Bani nih namanya, ya, staf saya pun saya nggak tahu, ya, manggilnya Bani, ya. Jadi Bu Bani udah siap nyanyi, Pak Alisan siap berpantun. Kami ingin sekali mendengar Bu Yeni nyanyi, ya. Tadinya Bu Yeni udah latihan terus-menerus. Bang Riko sampai Bang Riko tadi udah latihan nyanyi 2 minggu malah di tempat khusus, Bang Riko. Keep strong, ya. Tetap sehat Bang Riko. Makasih Bang Riko bisa bergabung, ya. Bang Riko ngurus kita ini, beliau juga sampai harus istirahat, ya. Tapi beliau hari ini masih bisa masuk. Harusnya masih istirahat itu Bang Riko, ya. Tapi tetap masuk. Demi bagaimana Bapak Ibu panitia ini, demi supaya sukses, karena penutupan ini bukan hanya seremonial, tidak, ya. Tapi inilah yang terakhir dari kegiatan Latsar angkatan 86, 87 dan 88. Mungkin di luar masih hujan, ya. Ada yang mau lanjut tidur nantinya, ya. Tapi kami dengan panitia masih tetap, ya. Agak dingin di sini di ruangan, ya. Jadi saya kira mungkin cukup sekian, Bapak Ibu. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Akhirnya dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, pelatihan dasar CPNS golongan 3, angkatan 86, 87, dan 88, Provinsi Kalimantan Barat tahun 2021 dengan resmi dinyatakan ditutup. Sekian dan terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu para hadirin sekalian, dengan telah ditutupnya Latsar CPNS ini oleh Bapak Kepala Badan tadi, maka kami persilakan kepada seluruh peserta pelatihan untuk melepaskan kalung tanda peserta masing-masing. Selanjutnya menyanyikan lagu Bagimu Negeri. Mohon maaf, mendengarkan lagu Bagimu Negeri. Pada operator kami persilakan. Kami berjanji
Ibu yang kami hormati, demikianlah telah kita ikuti serangkaian acara penutupan pelatihan pada pagi hari ini. Meskipun harus dilaksanakan secara online, semoga kita semua tetap sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami atas nama panitia mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ada sesi wabarakatuh. foto bersama, Bang Riko. Ada sesi foto bersama, Bang Riko. Bu, foto bersama Bapak Ibu mungkin tangannya gimana diatur? Ya, atau gini atau begini ya, begini semua. Ya, boleh. Ya, seperti Bu Yeni itu Bu Yeni. Ya, Bu Yeni. Ah, itu Bu Yeni bagus. Nah, tuh, ya. Nah, biar kita semangat. Oke. Nah, Bang Niko. 1, 2, diangkat semua tangannya. Oke. Ulangi. 1, 2, 3. Belum, sekali lagi. 1, 2, 3. Slide selanjutnya, tunggu sebentar. 1, 2, 3. Ada 6 slide. Lagi. Ada 6 slide ya Bapak Ibu, tunggu sebentar. Oke, terakhir, slide terakhir. 1, 2, 3. Oke. Baik, terima kasih semuanya kepada Kak Bani, Pak Halisan, dan panitia-panitia yang terlibat. Saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan masih tetap bisa lanjut kerja walaupun dari rumah ya. Lanjut tidur, masih hujan.